mempekerjakan calon pekerja muda akan jauh lebih sangat menguntungkan dibandingkan Morning guys, morning, welcome back to my channel again. Ketemu lagi dengan Babang Rino. Oke, kita mau ngomongin masalah, ini topik yang cukup menarik sebenarnya, mengenai mempekerjakan calon pekerja muda akan jauh lebih sangat menguntungkan dibandingkan dengan orang yang sudah cukup umur ataupun bisa dikatakan orang yang senior. Kenapa? Satu, yang muda bisa lebih produktif. Kedua, yang muda harganya jauh lebih murah dibandingkan senior yang jam terbangnya sudah tinggi. Kita tinggal poles didik sedikit, maka mereka akan bisa menjadi seperti para senior dengan mengejar cita-cita dengan ambisinya yang sangat kuat, dengan tekadnya yang masih muda itu yang menggebu-gebu, dia bisa menjadi seorang pemimpin dengan, mohon maaf teman-teman yang masih muda, kaula muda, dengan bayaran atau gaji yang cukup sangat relatif terjangkau. Betul, karena kenapa? Kemarin kebetulan banget nih ada teman-teman yang ngobrol sama Babang Rino ya, dimana teman-teman itu ya masih relatif termasuk muda lah, tapi di dalam satu perusahaan tersebut dia sudah duduk menjadi seorang director. Kenapa? Karena banyak faktor ya, banyak faktor. Kadang-kadang perusahaan tuh memilih menjadikan seorang kaula muda itu bisa naik cepat karirnya. Pertama, memang karena kegigihan, kepintaran, dan keuletan dia bekerja, atau dengan kata lain karena dia bekerja sangat keras, sehingga dia memberikan penampilan dan performance kerja yang sangat baik, dan dia layak untuk dipromosikan. Yeay. Atau, mohon maaf nih, yang gak enaknya adalah no choice. Perusahaan tidak punya pilihan, karena kalau saat dia mencari orang kandidat dari luar, biayanya itu akan lebih besar, makan waktu mencarinya, lalu akan apalagi ya, akan ya pastinya belum tepat, dia harus mengenal lagi budaya atau culture yang ada di perusahaan tersebut. Ya ujungnya sih waktu dan biaya lah, seperti itu. Oke. Nah, tetapi yang cukup menarik untuk dibahas adalah, menurut saya, apakah worth it atau tidak untuk mempekerjakan kaula muda yang umurnya jauh lebih muda, tapi kita didik dan brainstorm dia untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi begini, kalau menurut saya pribadi itu tepat tidak tepat. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, kenapa orang bisa dibilang senior? Kenapa mereka bayarannya lebih mahal? Ada satu bosku, jam terbang. Jam terbang nggak bisa bohong teman-teman. Kenapa? Karena dengan ada jam terbang tersebut, berarti kan pengalaman orang tersebut sudah cukup tinggi, sudah cukup banyak. Betul sekali. Tunggu sebentar ya, saya mau beli bubur dulu nih. Kita lanjut lagi sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita ngomongin soal jam terbang tadi ya. Betul, kenapa jam terbang? Karena memang jam terbang itu tidak berarti harus dia orang yang sudah setengah baya atau senioritas. Tidak, yang muda sekalipun itu bisa jam terbang tinggi. Seperti saya, waktu saya bekerja, saya banyak cukup mendapat ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dari para senior-senior saya. Dan pada saat itu juga zaman masih normal yang tidak terlalu mengeluk-elukan
anak-anak apa yang dibilangkan anak muda dan anak-anak milenial, tidak seperti itu, tapi tetap senioritas berjalan. Kami belajar dari para senior, dan itu wow, itu sangat berharga banget. Itu sesuatu yang nggak bisa kasar tuh kita dapat di bangku sekolah, karena memang pada saat di lapangan, wow, disitulah ilmu kita terjadi. Kita menimba banyak sekali ilmu, karena theoretical dan praktikal itu bisa berbeda. Apa yang kita pelajari di sekolah belum tentu itu yang akan terjadi di lapangan gitu loh. Namun para senior, para atasan ini dengan jam terbang mereka bisa menimba berbagai macam keputusan sebelum mereka mengambil final decision gitu loh. Nah tentunya mereka bisa melakukan itu karena apa? Karena mereka memiliki jam terbang yang tinggi. Betul, mereka memiliki jam terbang yang tinggi. Nah, oleh karena itu disitulah mereka berharga. Dan untuk para recruiters ya, saya sarankan bagaimanapun juga jangan pernah menilai orang dari usia. Betul, karena mereka yang mungkin dikatakan para senior atau umur parubaya ya, saya juga bingung mengkategorikannya, nggak enak. Jadi intinya adalah don't judge people by the cover, right? But this time don't judge people by the age. Kenapa? Karena menurut saya bagaimanapun para senior itu memiliki jam terbang yang tinggi, tentunya mereka patut untuk dihargai. Betul sekali. Dan belum tentu mereka yang para senior ini dibilang tidak produktif loh, belum tentu. Justru karena jam terbang mereka yang tinggi itu, mereka akan sangat lebih produktif dalam menghadapi masalah pekerjaan, dalam menghadapi lingkungan pekerjaan, dalam mengadjust dirinya, dan tentunya dalam mengambil keputusan yang baik dan tepat serta bijak. Betul. Kalau dibilang tapi Bang, kalau parubaya itu ada nih salah seorang rekruters bilang sama saya, tapi kalau orang-orang itu tuh saya takut kalau merekrut mereka nanti mereka tidak produktif karena mungkin sudah ada keluarga, gampang sakit dan lain-lain. Belum tentu ya kawan, belum tentu. Kenapa? Karena justru mereka yang masih bujangan bisa jadi mereka memang kelihatan produktif tapi hanya gas di awal, ibarat mobil sprint di awal gitu loh. Tetapi nanti kebelakangannya mereka terlalu banyak busy dengan dengan kesibukan mereka sendiri sehingga mereka tidak punya skala prioritas. Tapi mereka yang sudah berkeluarga malah mereka mempunyai yang dibilangnya namanya skala prioritas by the top priority. Mereka mengerti bahwa mereka bekerja harus menghidupi keluarganya. Seperti itu. Jadi menurut saya sih tetap yang senior itu yang sudah berkeluarga tetap tentunya akan lebih baik dan wise dan bijak. Kalau kita bicara mengenai apakah mereka akan gampang sakit, ya enggak juga sih gitu loh. Dulu saya waktu masih muda juga, maaf ya sebelumnya, dulu waktu saya masih muda, bahkan karena saya habis begadang nih ya, habis ajep ngumpul-ngumpul nongkrong di mana somewhere di kafe sama teman-teman, besoknya tuh ada ngantuk ya kan, capek, males, jadi mau nggak mau deh telat masuk kerja dengan berbagai alasan, atau bukan telat lagi tapi kadang-kadang bolos guys. Gitu. Sedangkan kalau yang berkeluarga belum tentu gitu loh. Memang bisa jadi terjadi ada namanya alasan untuk kepentingan keluarga, kepentingan anak, tetapi normally itu masih acceptable dan masih make sense lah, masih masuk akal. Kenapa? Karena yang mereka tetap memprioritaskan, walaupun mereka izin sekalipun, tapi mereka tetap memprioritaskan pekerjaannya untuk diselesaikan. Jadi mereka nggak cuma sebatas serta-merta cuma meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Tidak, tapi tetap mereka bertanggung jawab. But again, itu kembali semua itu kembali ke pribadi masing-masing tepatnya. Jadi tidak serta-merta berdasarkan usia ya guys, berdasarkan umur atau berdasarkan tua mudanya orang, tidak, tetapi lebih tepatnya semua berdasarkan pribadi masing-masing.
Jadi bisa jadi seseorang itu matang karena apa? Karena mereka memang usianya sudah cukup matang. Bisa jadi juga mereka matang karena pengalaman jam terbangnya juga bagus, sudah tinggi, cukup matang. Seperti itu guys. Aduh sebentar ya guys, ini kayaknya agak repot nih. Saya harus memasang strategi dulu buat nyetir. Karena seperti biasa di podcast saya sebelumnya, Touring Car sebelumnya, orang-orang suka pada belanja, makan, dan parkir motor semena-mena tanpa memikirkan aksesibilitasnya. Jadi seperti itu sih guys, lebih tepatnya. Jadi batasan usia bukan jaminan, tapi saya lebih setuju jam terbang gitu, seperti itu. Dan saya percaya para recruiters ini juga tidak serta-merta hanya judge people by the cover. Mereka tentunya makanya ditaruh di posisi sebagai Human Resources Department atau HRD atau personalia, karena mereka tahu bagaimana menilai orang sebelum mereka hire, seperti itu. Jadi pada saat mereka melakukan interview atau bicara bincang-bincang, biasanya orang itu punya firasat atau sense of judgment yang bisa tahu, wah ini orang yang tepat yang untuk kita hire atau bukan. Seperti itu sih. Dan saya pribadi mengalami ya, kalau saya bertemu dengan para senioritas atau para superior yang kebanyakan bukan lokal tapi orang asing, foreigner, wow itu luar biasa ya. Bukan maksud mendeskripsikan orang lokal, tetapi orang luar itu tidak berbelit-belit dan mereka benar-benar pikirannya luas, out of the box. Itu mereka bisa tajam melihat. Pada saat kita berbicara seperti ini aja, interviewer, orang yang diinterview itu tidak, sama si interviewer itu tidak tidak merasa seperti terkucilkan, tetapi lebih tepatnya dia bisa membalikan posisi di mana I'm hire the right person. Itu seperti kayak ada beban yang kita tanggung yang tadinya kita biasa saja mungkin ya, tapi tiba-tiba harus meng-carry load itu. Jadi akhirnya mau tidak mau kita perform sebaik-baiknya untuk menunjukkan bahwa yang mereka pilih, yang mereka berikan kepada kita itu tidak salah, melainkan tepat gitu loh pilihannya. Nah, oleh karena itu jadi buat saya sih jam terbang para senioritas itu memang luar biasa sih. Jadi mereka tuh tinggi, mereka bisa mengerti, mereka bisa bisa tahu lah pada saat mereka berbicara sama orang, seperti itu. Jadi tapi lebih tepatnya nanti saya bahas di Touring Car berikutnya ya, di next session, kalau mengenai perbedaan leaders lokal dan leaders foreign gitu, dimana foreign tentunya lebih memiliki pengalaman yang luar biasa sih, seperti itu begitu. Jadi banyak perbedaan gitu lah. Mungkin yang lokal juga bagus bekerja aja, tetapi kalau yang foreign itu lebih tepatnya ya tadi seperti saya bilang, dia bisa menempatkan kita di posisi yang wow, we need to carry this responsibility, nggak main-main gitu loh ya, seperti itu gitu loh. Jadi ya seperti itu. Tapi kali ini topiknya adalah is about age ya, hire yang age atau senioritas, terus perbedaan harga. Lebih baik menurut saya Anda meng-hire orang yang tepat, dengan bayaran yang cukup, mungkin menurut Anda tinggi, ketimbang Anda dapat meng-hire yang murah tetapi malah kurang tepat sasaran atau kurang produktif, seperti itu ya. Menurut saya sih seperti itu. Jadi lebih baik kita buang uang yang agak sedikit besar tapi tepat sasaran, ketimbang kita harus buang uang yang agak sedikit bukit relatif murah untuk saving budget, tetapi you are not hiring the right person. Seperti itu sih. Itu
Itu sih menurut saya. Jadi ya begitulah menurut saya. Tapi lebih seru, semoga kalian cukup mengerti dari poin yang kita bahas kali ini, dan semoga ini juga cukup untuk masukan para teman-teman recruiters gitu loh. Tapi again, kita bahas lagi nanti di session berikutnya untuk lebih jelas ya. Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, and comment.